Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengisian buku karakter siswa SD Anugerah semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Langsung saja, yang pertama ada daftar isi. Kita lewati saja. Langsung ke halaman kedua, pedoman orang tua dalam mengantar atau menjemput siswa. Memakai pakaian panjang, wanita berjilbab, mengantar hingga depan gapura sekolah, turun dari kendaraan. Kemudian ketika anak-anak salim, orang tua mendoakan anak soleh-solehah, semoga mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin bersama-sama. Kemudian menyapa bapak ibu guru yang ada di depan sekolah. Selanjutnya, pedoman siswa masuk gerbang sekolah, memakai seragam dan atribut sesuai hari dengan rapi. Kedua, berangkat sekolah dengan ceria, senyum. Yang ketiga, salim kepada orang tua sambil mengucapkan, Bapak Ibu, mohon izin berangkat sekolah. Kemudian Bapak Ibu menjawab dan mendoakan. Yang keempat, salim kepada Bapak Ibu guru sambil matur atau mengucapkan, Assalamualaikum Ustadz Ustadzah, semoga sehat dan bahagia selalu. Ini adalah password anak-anak sebelum masuk sekolah ketika di depan gerbang. Nomor 5, berjabat tangan dengan teman-teman yang ditemui. Putra dengan putra, putri dengan putri. Selanjutnya ada ini di breakdown lagi, dijelaskan lagi lebih spesifik. Saling menyapa masuk gerbang sekolah. Kalau tadi siswa mengucapkan Assalamualaikum Ustadzah, semoga sehat dan bahagia selalu sambil senyum. Kemudian Bapak Ibu guru yang ada di gapura, yang menyambut siswa mengucapkan Waalaikumsalam, terima kasih anak soleh-solehah, semangat belajar, silakan masuk, sambil juga senyum. Selanjutnya saling menyapa masuk kelas lain dan juga ruang-ruang guru dan ruang-ruangan yang lain. Siswa mengucapkan Assalamualaikum Ustadz Ustadzah, kami dari kelas berapa? Misalkan kelas 3, mau izin misalkan mengambil ballpoint atau mengambilkan spidol atau mengambilkan buku. Apakah diperbolehkan masuk? Bapak Ibu guru menjawab, Waalaikumsalam, silakan Mas atau Mbak. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Maaf ini filenya keliru halaman nggih. Di buku panjenengan mungkin ini halaman 5. Komitmen siswa di sekolah. Nah, ini ada poin 1 sampai 18. Nanti panjenengan bisa mouse atau membaca di rumah. Dan seperti tahun sebelumnya, mungkin yang kelas 2 sampai kelas 6 sudah memahami karena sudah pernah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang kelas 1 yang baru, perlu kami ulangi jelaskan. Di samping kanan layar ada paraf siswa dan paraf orang tua. Itu kan masih kosong. Nah, nanti per nomor diisi paraf siswa, diisi tanda tangan siswa. Kalau belum bisa tanda tangan, mungkin bisa ditulis dengan nama pendeknya. Atau mungkin sejak dari sekarang panjenengan memberi atau mengarahkan anak-anak tanda tangan. Latihan tanda tangan. Kemudian sebelahnya ada paraf ortu atau orang tua, itu diisi orang tua per nomor juga atau per poin. Nah, itu mengapa diisi di paraf, tanda bahwa sudah membacanya dan memahaminya serta sudah setuju dengan apa yang ditulis di situ. Selanjutnya, komitmen siswa di dalam kelas ini masih kosong. Ayah bunda, bapak ibu, nanti kesepakatan anak dan juga guru kelas atau mustahik. Dan nanti per kelas berbeda. Komitmennya apa? Misalkan saya akan mengangkat tangan ketika bertanya,
saya akan datang ke kelas tepat waktu dan sebagainya. Nanti per kelas akan berbeda. Ini juga sama, anak-anak memberi paraf atau tanda tangan atau nama pendeknya, orang tua memberi tanda tangan. Lanjut, yang selanjutnya komitmen sopan santun siswa. Nah, ini juga sama seperti tadi, dibaca dulu kemudian dipahami. Nanti tinggal memberi paraf siswa dan paraf orang tua. Selanjutnya, langkah perbaikanku. Nah, ini jika saya melanggar komitmen tersebut di atas, jadi yang ada 3 komitmen tadi kok melanggar, maka saya akan menebusnya atau menggantinya dengan melakukan langkah perbaikan, yaitu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi nanti anak-anak milih sendiri ketika berbuat salah, melanggar komitmennya tadi di atas, maka anak-anak harus memilih menggantinya dengan langkah perbaikan. Jadi ketika berbuat salah, harapannya anak-anak sadar, tanggung jawab, mau mengganti dengan kebaikan. Nah, ini ada beramal istighfar, ada sholawat, ada asmaul husna, ada menyirami tanaman, dan lain sebagainya. Ini semuanya baik-baik untuk juga melatih anak-anak tanggung jawab tadi. Selanjutnya ada tertib beribadah. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Anak-anak ditertibkan ibadahnya. Kalau di rumah berarti panjenengan, bapak ibu atau ayah bunda di rumah. Kemudian kalau di sekolahan, bapak ibu guru yang akan menertibkan. Nah, ini tinggal diberi paraf atau tanda tangan orang tua. Orang tua memberi tanda tangan di salat subuh, asar, maghrib, dan isya. Untuk yang duha dan duhur ini insya Allah karena di sekolahan, maka bapak ibu guru yang akan memberi tapa asto atau tanda tangan. Nah, nanti mulainya tanggal 17, karena hari ini baru dibagikan, maka mulai diisi tanggal 17. Untuk 15 dan 16 dikosongkan. Jadi mulai subuh tadi tanggal 17, nanti kalau anak-anak sudah sholat, tinggal di tapa astoni ditandatangani di kolom tanggal 17 sholat subuh. Terus yang perlu diperhatikan, ayah bunda mohon tidak memberi tapa asto atau tanda tangan ketika anak-anak belum melaksanakan sholat. Jadi misalkan sholat subuh, kok dia bangkong misalkan, kemudian disuruh sholat menggantinya, mengkhotibnya tidak mau. Nah, berarti jangan ditapa astoni, jangan ditandatangani. Nanti biar di sekolahan dilihat bapak ibu guru, di sekolahan akan ditertibkan, disuruh untuk menggantinya. Jadi harapannya anak terbiasa tertib sholat 5 waktu. Seperti itu. Ya walaupun awalnya memang dipaksa atau terpaksa, nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi mohon kerjasamanya ya bunda ya. Di rumah baca dengan tapa asto, di sholat juga tapa asto. Karena biasanya anak itu ada sebagian itu, Ustaz saya sudah sholat tapi belum ditapa asto nih. Nah, itu yang membuat juga repot, karena anak sudah melaksanakan tapi belum diapresiasi berupa tanda tangan. Jadi walaupun itu tanda tangan, ayah bunda itu sudah memberikan apresiasi, penghargaan untuk anak-anak. Dia sudah sholat dengan tertib. Jadi mohon hal yang sepele ini kita laksanakan. Nanti akan menjadi hal yang besar di kemudian hari. Agustus, kemudian September sama, Oktober sama, November sama, Desember sama. Per hari bertanda tangan, bersolat. Jadi juga per bulan ada nilai tersendiri dari wali kelas yang akan merekapnya. Kemudian selanjutnya, proyek kebaikan di rumah. Nilai empati, kasih sayang, tekun, dan rajin. Aku sangat sayang kepada ayah bundaku, maka aku ingin membantu beliau di rumah supaya beliau tidak kelelahan. Nah, di sini ada contoh-contoh proyek kebaikan di rumah yang biasanya anak-anak lakukan.
Ada mulai menyapu, menyirami, mengepel, buang sampah, cuci piring, sampai memijat ayah bundanya saat lelah. Nah, ini contoh-contoh proyek kebaikan. Dan nanti boleh selain ini, yang penting anak-anak mau turun melaksanakan hal-hal yang baik di rumah. Tadi dia sudah dikatakan sudah berbuat proyek kebaikan di rumah. Nah, nanti untuk mengisi apa? Nah, di halaman ini selanjutnya ada anak-anak mengisi di sini. Perbedaan dengan yang sebelumnya, buku karakter sebelumnya, kalau sebelumnya sudah tertera di situ proyek kebaikannya apa. Nah, kalau di buku yang baru ini tidak ada, masih berupa kolom kosong. Anak-anak mengisi proyek kebaikan sesuai apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan yang tertera. Nah, tapi boleh melihat atau mencontoh di halaman sebelumnya, khususnya kelas 1 atau 2 yang masih awal. Kelas 1 mungkin belum atau ada sebagian yang belum lancar menulisnya, boleh ini tinggal disalin, nanti ayah bunda mengarahkan. Misalkan anak di rumah, menyiram tanaman, nah ini silakan dipilih menyiram tanaman, ditulis di tanggal sesuai tanggalnya, di kolom proyek kebaikan sesuai dengan tanggalnya. Ini juga sama mulai tanggal 17 Juli mulai proyek kebaikan. Nah, untuk kelas adik, kelas 1, 2, 3 itu cukup sehari satu proyek kebaikan. Untuk kelas kakak, kelas 4, 5, 6 silakan untuk 2 proyek kebaikan dalam sehari. Jadi nanti di satu tanggal diisi dengan 2 proyek kebaikan. Ini sama Agustus, kemudian September sama, Oktober sama, November sama, Desember juga sama. Ini juga ada nilai tersendiri dari wali kelas per bulannya. Yang terakhir, lembar muhasabah siswa. Ini diisi ketika anak berbuat salah, nanti menulis di sini ada nomor, tanggal, kesalahannya apa, khilafku itu, kemudian langkah perbaikanku. Itu nanti langkah perbaikan sama dengan yang tadi tertera di atas. Istighfar, kemudian menyapu, kemudian membersihkan kelas, menata tempat sandal dan sebagainya. Nanti ada. Mungkin itu ayah bunda, bapak ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan buku ini putra putri panjenengan, putra putri kita menjadi anak yang soleh solehah, tambah berkarakter, manut patuh pada orang tuanya, dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.